Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti perkuliahan dan mungkin masih ada rekan-rekan yang belum eee, jeli saja dalam pembahasan atau ujian tengah semester kemarin. Maka, supaya jangan berlanjut di di segmen selanjutnya Anda belum maksimal mengerti, maka, saya putuskan untuk mengulang lagi remedial bagi kawan-kawan yang mungkin, ada namanya di list tadi ya. Tapi akan saya share juga terakhir hari ini jawaban yang mungkin dikategorikan tepat untuk materi yang sudah kita bahas kemarin, ya. Baik, saya akan share screen. Baik, karena masih banyak yang mungkin keliru atau kurang tepat, maka, saya akan mengulang materi atau pembahasan agar kawan-kawan, selesai dari, bagian ini sudah maksimal pahamnya, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat, kajian soal pertama secara cepat saja ya, atau dengan istilah mungkin lebih cenderung pada, jawaban yang mungkin dianggap tepat saja, ya. Baik, ada dalam RPP, kolom keterangan apakah diperlukan? Kolom keterangan itu apa? 65% menyebutkan perlu, sementara 34,8% tidak perlu. Ya, kolom keterangan itu yang paling ujung. Ya. Dalam RPP itu harus jelas. Ada namanya, ada judulnya, ada metodenya, ada cara pembelajarannya, dan keterangan itu tidak diperlukan. Ya. Kenapa jadi tidak diperlukan? Karena kalau mencantumkan keterangan berarti maksudnya untuk apa? Ya. Meskipun masih boleh untuk membuat keterangan di dalam RPP ya. Mungkin untuk checklist saja bahwa ini keterangan dikerjakan atau tidak gitu kan, tapi tidak jelas kotaknya itu untuk apa gitu. Kalau misalnya kolomnya sudah dikerjakan belum, nah itu silahkan. Tapi kalau kolomnya hanya bentuk kosongan, untuk apa gitu. Coba kita lihat ya, ada nggak ya contoh RPP. Nah, coba kita lihat contoh RPP, biar kawan-kawan bisa melihat ya. Kolom keterangan ini kali ya yang gampang ya, ini aja deh yang agak banyak ya. Ada kolom keterangannya di sini? Ini nggak ada keterangannya nih. Kegiatan, jenis kegiatan. Kalau kotak, alokasi waktu gitu kan. Mana lagi yang pakai kotak-kotak ya. Ini juga alokasi waktu. Tidak ada dalam kegiatan ini yang menyebutkan bahwa perlu ada yang namanya keterangan. Nah ini lebih tepat nih ya. Maksudnya lebih detail ya. Mata pelajarannya ini akan kita kerjakan nanti setelah ini ada beberapa contoh latihan. Kemudian kompetisi dasarnya untuk apa, indikator pencapaiannya untuk apa, ya. Ini kode-kode nomor 3, 32, 31, 32, ya. Kemudian ada pertemuan, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, kegiatan inti, inspirasi kegiatan penutup, dan seterusnya. Ya, penilaian. Nah, tidak ada keterangan. Ya, keterangannya tidak ada. Oke, kita cari yang lain lagi. Ada nggak yang membuat keterangan? Baik. Nah, ini kali ya. Coba kita lihat. RPP untuk mata pelajaran apa nih? Belum ya, loading. Nah, ada apa ini? Iklan lagi. Ya, ya dong. Iklan. Contoh RPP kelas 5 SD semester 2, kurikulum 13 sama 9, benda-benda di sekitar kita.
Ya, temanya tema 9 benar-benar di sekitar kita. Alokasi pembelajaran, fokus pembelajaran, ada bahasa Indonesia, DP, dan PKN. Ya. KI-nya 1, 2, 3, capaiannya bahasa Indonesia apa, PPKN apa. Nah, kan ada kolom keterangannya, ada kolom keterangan. Ya. Tapi enggak apa-apa, yang namanya belajar itu kan kita harus terbuka saja. Ya mungkin terlalu cepat, keterangan kan penting ya, kayak tabel di sekolah biasa kita bikin tabel ya. Ada nama, ada sekolah, ada kegiatan, keterangan. Nah, keterangan sih bisa-bisa aja, boleh-boleh aja kalau konteksnya memang seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk RPP harus jelas. RPP itu panduan kita harus jelas. Kalau mau keterangan sebutkan saja keterangan dikerjakan atau belum ya silahkan. Keterangan online atau offline silahkan. Tapi kalau keterangan saja tidak dianjurkan ada ya. Tidak haram, cuma tidak dianjurkan saja ya. Baik, RPP kepanjangan dari, alhamdulillah ini sudah maksimal, 86,4% menjawab rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa orang menjawab rencana pembelajaran pendidikan, bla 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 bla. Mengganggu ya? Ya mirip, namanya juga ABCD. Kalau nggak mirip kan nggak latihan namanya. Ya. Baik, dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, mirip dengan rencana pembelajaran pendidikan, rencana pendidikan pelaksanaan, rencana pelaksanaan pendidikan, mirip semua. Iseng aja saya. Iseng bikin apa ya pertanyaannya sekira jawabannya gampang sebenarnya, cuman ketika pian tergesa-gesa akhirnya kayak salah gitu. Ternyata bener salah, tapi ada 3 orang aja sih dari seluruhnya gitu ya. Dalam RPP, apakah alokasi waktu per pertemuan benar atau salah? Per pertemuan atau per tahun sih? Coba kita lihat. Ini per pertemuan atau beda sih? 6 kali 30 menit. Maksudnya apa? 6 jam kali 30 menit atau 6 hari per 30 menit. Nah, artinya RPP itu gambaran secara cepat 1 minggu bisa, 1 bulan bisa, setahun juga bisa ya. Per pertemuan, lapang benar pian membuat RPP per pertemuan. Pertemuan pertama hari ini 30 menit, isinya ini. Oh, banyak benar nih. Sementara kita yang mencapai dalam 1 semester itu seperti apa saja capaian-capaiannya ya. Nah, jadi sebenarnya sih tidak terlalu ribet benar, cuman agak sedikit ragu-ragu. Tapi ini aneh, kenapa ada 3 orang yang menjawab mungkin? Ini kan jelas nih. Mungkinnya apa? Benar kada, salah kada, mungkin. Atau sekalian jawabannya atau gitu ya, kan ada jawabannya ya. Benar atau salah, jawabnya atau. Silakan juga kalau memang menurut Anda benar ya. Oke, kemudian ruang lingkup RPP mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas indikator atau beberapa indikator. Ini gampang ya, karena semua RPP itu pasti ada indikator inti, ada indikator perencanaan, ya, ada kompetensi, ada dasar. Ini indikator capaiannya harus ada. Kalau indikator tidak ada, ya nggak mungkin. Contoh, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Capaiannya apa? Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Harus jelas. Capaiannya ini nantinya, indikator capaiannya. Ya. Jadi kalau sudah jelas kompetensi dasarnya, maka harus dicapai. Ya, mampu tambah saja mampu mengamati, mampu menyajikan, mampu menganalisa dan seterusnya ya. Tapi tidak apa-apa, kan masih teori ya. Kemarin itu pertemuan kelima teori, kemudian kita lanjutkan dalam bentuk praktek nantinya ya. Tapi sabar, ini ada cobaan, puasa, jangan marah. Jangan kesal, nggak boleh kesal. Ya wajar lah, keliru dikit ya kan. Oke. Apa isi identitas mata pelajaran? Kecuali tujuan nggak mungkin identitas. Ya. Kalau satuan pendidikan nggak mungkin kan? Ya, kelas apalagi kan kelasnya sudah jelas di situ ya. Kadang sih kalau kita pengen iseng semester itu kadang mengganggu sebenarnya. Tapi ya kadang kan dijuruskan juga semester ganjil, semester genap gitu ya kan. Atau sifatnya tema, tema juga sama konteksnya tema kan pada prakteknya ada tuh temanya apa, materinya apa dan sebagainya. Tapi kalau tujuan bukan di identitas ya.
Ada nggak ya di sini contohnya ya tujuan? Nggak ada kan identitas mata pelajaran. Oh, ini nggak ada di sini. Ya. Nanti ada bertanya, Pak, yang benar tuh seperti apa sih RPP itu? Sebenarnya tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Sebenarnya aja semuanya, cuman ada yang RPP yang berdasarkan aturan dari buku RPP itu sendiri. Ada juga yang membuat aturan sendiri. Atau jadi kita tuh bikin RPP sendiri ala sendiri ya. Sebenarnya sih ketika di sekolahan pun tidak dipermasalahkan ya, selama dia bisa mempertanggungjawabkan isi materinya ya. Tujuan pembelajaran masuk mana? Di sini kan. Tujuan pembelajaran di sini. Tapi identitas, nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas, semester, alokasi waktu, pertemuan keberapa itu di bagian, ya, temanya apa, semester berapa, kelas berapa, apa, itu semuanya masuk di identitas pelajar. Kenapa Pak? Ulangannya kayak ini Pak, materinya kayak ini Pak, supaya nanti ketika kita praktek, dari materi yang kita pelajari kemarin sampai sekarang dievaluasi, gampang. Ketika saya bilang tolong bikinkan mata identitas mata pelajaran, pian ingat satuan pendidikan, kelas, yang penting yang ada tujuan. Nah, udah langsung bikin. Cepat kan akhirnya. Ketika di sekolah nanti pun sama. Identitas pelajar kita apa ya hari ini ya? Jelaskan. Identitasnya adalah mata pelajaran PPKN, warga negara atau apalah, PPKN. Pian tulis nih. Kemudian kelas berapa? Kelas 9, 10, 11, 12. Semester apa? Ganjil atau genap? Temanya apa hari ini? Temanya tentang mengenal ekosistem. Nah, itu silahkan. Waktunya berapa? Silahkan jelaskan. Ini ada contoh waktunya. Ya. Temanya, subtemanya silahkan, pembelajarannya silahkan, nama sekolahnya silahkan. Ya. Jadi pada prakteknya sekolah itu menjelaskan bagaimana tujuannya apa, kelasnya apa, temanya berapa, subtemanya berapa, pembelajarannya berapa, fokus pembelajaran apa, alokasi waktu juga berapa. Ya, 6 JPL atau 6 jam pelajaran. Ya, 6 kali 35 menit. Masa 6 jam seharian belajar ya. Artinya sehari ada sekali, besok sekali lagi gitu ya. Nah, boleh sih Anda pengen tambahkan lebih banyak, cuman kan aturannya ada ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan mengenai prota. Di mana ya dari 3 prota ini yang salah? Kompetensi dasar. Di sini yang salah, ada standar isi. Prota itu hanya membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Isi tidak. Ya, isi tidak. Kita contoh lihat, ada nggak sini ya? Belum ya. Sini kegiatan penutup, nggak ada sini. Contoh kita lihat prota, isi prota deh ya. Isi prota, biar kawan-kawan bisa melihat dalam RPP. Nih, sudah pernah dibahas kemarin. Program tahunan itu ada satuan pendidikan. Ada standar isi? Belum. Kemudian ada kompetensi dasar, iya. Kompetensi inti, iya. Alokasi waktu, iya. Keterangan, iya. Ini di prota. Keterangannya di prota, bukan di tabel, bukan di simbolnya tidak, tapi di protanya saja. Ya. Keterangannya apa? Misalnya pelajarin tentang apa gitu ya. Bukan kolom keterangan. Bedakan antara keterangan dalam prota bukan dalam bentuk kolom keterangan. Tapi saya bilang tadi di awal tidak juga salah ya, artinya sah saja. Tapi kalau ingin berargumen lebih kuat yang tanpa keterangan yang tadi dibahas ya kolom keterangan. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan hanya dalam bentuk keterangan juga ada masalah, tidak disalahkan juga ya. Nah, ada yang kita bahas tadi. Nah, standar isi belum, standar isi tidak dibahas di sini. Jadi jawabannya salah. Ya. Kemudian prota kepanjangan dari hampir seluruh persen benar. Program tahunan yang salah, program tahun salah, kurang an-nya. Program tujuan pendidikan apalagi ini ada satu orang ya. Tidak apa-apa ya. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai peserta didik. Ini gampang, ini jelas banget nih. Ini jelas benar dari prota. Penetapan alokasi waktu kan simpel ya, alokasi waktu yang dicapai seluruhnya. Artinya apa? Kita bisa mengatakan itu prota atau tidak lihat dari secara umum. Prota itu kan panjang ya, tahunan.
Karena sifatnya panjang, Anda melihat alokasi waktu yang dibutuhkan agar seluruh, kata kuncinya seluruh, simpel kan ya? Kata kuncinya adalah seluruh kompetensi dasar. Ya. Baik, lanjutkan lagi cepat saja. Promes adalah bentuk penjabaran dari tujuan pembelajaran. Apakah benar? Saya yang salah ya, apa yang saya yang benar? Promes adalah bentuk penjabaran dari tujuan pembelajaran yang memuat gambaran pembelajaran dan pembelajaran yang dilihat selama 1 semester. Coba kita cek, benar atau salah? Coba. Bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dari pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Benar. Benar atau salah? Benar jawabannya. Tapi saya klik salah, berarti saya yang salah. Jawabannya adalah benar. Maaf, makanya saya bingung tadi kenapa ini sampai di hijau. Ya, berarti ini benar. Kurang 2 poin. Tambah 5 poin. 5 apa ya? Ya, tambah 5 poin. Bentar. 5 poin apa 2 poin ya? Nanti lihat nantilah. Digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan yang waktu efektif. Waktu efektif. Nah, berarti apa? Prota, panjang waktunya. Ya, berapa sih waktu yang diperlukan 1 tahun itu gitu ya. Harus bikin acuannya. Ini berbanding. Menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Kalimat ini simple, memang mirip dengan prota. Karena menjawab dalam setahun. Coba kita lihat fungsi ya, fungsi prota kalau tidak salah. Fungsi. Tidak ada ya. Ada kemarin di makalah saya baca. Fungsi promes adalah menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Itu fungsinya. Fungsinya promes ya. Tapi berbanding artinya ada 2 mazhab yang hampir kuat materinya, dia mengatakan ini ya. Mampu menghemat waktu, ini ringkas. Pokoknya yang sifatnya detail masukkan ke promes. Yang sifatnya sangat cakupan luas itu masuk di prota. Outline kemarin kita bahas di materi kuliah. Kenapa saya membahas ini? Karena ada hubungannya dengan mata pelajaran. Harus jelas ya. Bahwa Anda ingin mencapai sebuah kesemangatan itu meskipun gagal dalam memancing, Anda jangan putus semangat. Saya tidak patah putus semangat untuk kawan-kawan bisa memahami dari RPP dan sistem pembelajaran perencanaan PAI ini. Ya, semangat. Tidak apa-apa ya. Contoh praktek A, B, C, D. Ini hampir semuanya benar. Peserta dulu melakukan praktek itu dengan baik. Tapi yang bagian A saja. Bagian B-nya, siswa mampu menjelaskan pengertian. Bagian C-nya, mengamati. Gampang, pokoknya bilangnya simpel. Yang mengamati, yang memelihat, itu masuk di bagian C. Atau bagian D, yang sifatnya hanya melihat, mempelajari tajwid, mampu belajar dan menggunakan yang tepat. Dah, taksonomi belum. Tentang perilaku dong ya, mengerti aspek intelektual dalam pengetahuan dan sebagainya. Yang masuk afektif, kognitif dan psikomotorik. Yang kognitif saja, shortcut diingat keterampilan berpikir, bahaya Anda. Ya, apa kena guru karena tahu kognitif. Kemudian yang afektif saja. Kemudian intelektual ya, seperti pengetahuan, pengertian keterampilan berpikir dan sebagainya. Kemudian yang bersifat psikomotorik, ini seperti menggambar, menulis, mengetik, olahraga. Psikomotorik itu yang bagian tampak di luar ya. Nah, kemudian saya akan bacakan apa yang dicapai setelah ini. Kawan-kawan memberikan saran, masukkan praktek RPP Pak, iya benar. Pemahaman diutamakan lagi, ya mungkin masih kurang dalam konteks voice note kemarin, tapi saya pikir cukup ya karena materinya jelas di makalahnya. Ya. Kemudian mempraktekkan, ini sudah hari ini kita praktekkan sampai selesai. Kemudian tidak ada mungkin karena sudah cukup Pak, alhamdulillah. Kemudian mempraktekannya benar, meningkatkan mental. Mental ya, ternyata ujian itu mental. Kemudian mengalokasikan waktu dengan baik. Oke ya, nanti adanya sarana prasarana. Nggak ada mungkin ya, karena kita kadang ketemu. Menerapkan ABCD, ABCD-nya sudah saya terapkan dalam pembelajaran. Ada voice note, ada belajar, ada resume, ada mengaktifkan evaluasi. Itu ABCD.
Cuman Pin nggak ada ngerti aja bahwa di situ ada rahasia tersembunyi oleh para penyihir. Sebenarnya 1 jam ulun Pak, ulun pengen mata kuliah mata. Oke, kita tetap kuliah. Kangen ya? Oke, boleh. I miss you too. Pembelajaran ini nanti ya, akan kita praktekkan membuat plota dan promes dan RPP dengan detail dan baik ya. Baik demikian, silakan Anda boleh. Hari ini tidak ada resume, hari ini hanya apa ya, bisa kita katakan evaluasi lanjutan ya. Kemarin itu anggaplah tambahan saja ya. Karena konteksnya kan sifatnya kemarin liburan ya. Tapi tidak apa-apa, kita masukkan saja dalam bentuk absen, biar nanti lebih awal selesainya juga mungkin bisa, karena online ya. Dan kawan-kawan pun tidak merasa ribet dalam pembelajaran secara online ini. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, jika ada yang kurang, ketemu lagi insya Allah next dengan materi atau makalah yang baru lagi akan saya share ke kelompok sebelumnya. Ingatkan kelompok sebelum yang lanjutannya di WA saya besok atau lusa ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.